Dalam mempertajam naluri tempur, prajurit Batalion Infanteri Raider 509 Balawara Yuda Kostrad memperdalam pengetahuan ilmu medan dan offline maps yang bertempat di Kesatrian Yonif Raider 509 Balawara Yuda Kostrad. Kegiatan latihan yang dipimpin oleh Komandan Kompi Bantuan Yonif Raider 509 Balawara Yuda Kostrad, yaitu Letnan 1 Infanteri Muhammad Fardana, dan Bintara Pelatih Kompi Bantuan Sersan Kepala Elkana Tafuli, melatihkan beberapa materi meliputi teknik mengoperasikan GPS, kompas bintang, serta materi offline maps. Di sini, kami diberikan soal, bagaimana mengoperasikan alat GPS dan Google Offline, dengan sebuah koordinat tertentu, dengan waktu yang ditentukan oleh pelatih materi. Kemudian, kami pun dengan cepat menuju koordinat tersebut. Komandan Yonif Raider 509 Balawara Yuda Kostrad, Mayor Infanteri Hulisda Melala, menyampaikan bahwa latihan ini merupakan program latihan pada program kerja Yonif Raider 509 Balawara Yuda Kostrad, tahun 2022, yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan prajurit secara perorangan maupun satuan, guna mencapai standar kemampuan sehingga dapat menunjang kesiapan dalam melaksanakan tugas operasi Pamtas Mobile Yonif Raider 509 Balawara Yuda Kostrad, yang dilaksanakan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan siklus latihan dalam Proglat SEOPS. Mayor Infanteri Hulisda Melala juga menambahkan tak hanya untuk memelihara dan mempertajam naluri tempur, tujuan latihan tersebut agar seluruh prajurit mampu untuk memahami dan menguasai serta menerapkan ilmu tersebut dengan baik dan benar. Selain itu, latihan tersebut memiliki makna penting dan strategis bagi prajurit, yang merupakan proses pembinaan naluri dan teknik tempur lapangan yang menyeluruh, sangat penting bagi prajurit dan dapat digunakan sebagai sarana taktik maupun kegiatan taktis lainnya. Pengertian ilmu medan. Medan adalah suatu bagian dari permukaan bumi dengan segala benda yang ada di atasnya, baik benda alam atau buatan yang tidak dapat dipindahkan dan dapat digunakan dalam operasi militer. Sedangkan pengertian ilmu medan sendiri adalah suatu ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempelajari tentang aspek-aspek medan secara ilmiah dan biasanya melalui pengamatan dan survei langsung di lapangan. Ada dua materi kali ini yang kami latih dan asah kemampuan. Yang pertama adalah latihan GPS. Dalam melakukan survei lapangan, dibutuhkan suatu alat navigasi yang memiliki fungsi sebagai perekam jejak dan titik. Alat yang sering digunakan adalah Global Positioning System atau GPS. Pengertian dari Global Positioning System atau GPS adalah sebuah alat atau sistem berbasis satelit yang dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada penggunanya di mana pengguna berada secara global di permukaan bumi. Pada dasarnya, cara kerja GPS sama seperti ponsel, bedanya adalah ponsel menerima sinyal radio dari menara telekomunikasi, sedangkan GPS menerima sinyal dari satelit yang berputar mengelilingi bumi. Dengan menerima sinyal-sinyal dari satelit, sebuah GPS dapat memperhitungkan letak atau lokasi pada permukaan bumi. GPS merekam lokasi ini dalam bentuk koordinat, di mana terdapat dua deret nomor yang panjang. Deret nomor yang pertama menunjukkan posisi kita dari timur atau barat, atau biasa disebut sebagai posisi bujur. Deret nomor yang kedua menunjukkan posisi Anda dari utara atau selatan, atau biasa disebut sebagai posisi lintang. Koordinat bujur dan lintang merupakan koordinat geografis dan setiap tempat di bumi memiliki koordinat geografis yang berbeda-beda. Berikut ini, fungsi dari tombol-tombol yang ada pada GPS. Tombol power, terletak di sebelah kanan atas, tekan tombol agak lama, kemudian GPS akan otomatis menyala. Tombol in, berfungsi untuk memperbesar tampilan peta pada layar GPS. Tombol out, berfungsi untuk memperkecil tampilan peta pada layar GPS. Tombol fin, berfungsi untuk membuka menu pencarian pada GPS. Tombol page, berfungsi untuk mengakses halaman utama dari GPS. Tombol mark, berfungsi untuk menyimpan titik lokasi pada saat survei menggunakan GPS. Tombol menu, berfungsi untuk membuka pilihan menu yang ada di GPS. Tombol quit, berfungsi untuk membatalkan pilihan atau kembali ke menu sebelumnya. Tombol enter, berfungsi untuk memilih atau OK pada suatu menu yang akan Anda pilih.
Tombol berfungsi untuk menavigasi pada layar peta yang ditampilkan di GPS. Pada bagian belakang GPS sisi atas, terdapat colokan USB yang berfungsi untuk menyambungkan ke laptop menggunakan kabel USB. Di bagian bawahnya adalah untuk memasang baterai tipe A. Yang kedua adalah materi offline maps. Berpergian ke tempat baru bisa menakutkan, terutama jika Anda belum pernah ke sana sebelumnya. Tersesat di tempat asing bisa lebih buruk, tapi untungnya dengan smartphone, navigasi ada di ujung jari kita. Namun kita tidak selalu memiliki internet yang tersedia ketika pergi ke tempat terpencil seperti hutan, yang berarti aplikasi seperti Google Maps tidak akan berfungsi dengan baik. Untungnya, Google mengetahui hal ini dan itulah sebabnya mereka membuat fitur Offline Maps. Ini adalah fitur di mana Anda dapat menyimpan lokasi untuk dilihat secara offline, sehingga ketika tidak memiliki internet, Anda masih memiliki beberapa bentuk navigasi yang tersedia. Panduan ini akan membawa Anda melalui proses menyimpan peta untuk penggunaan offline dan cara mengelola dan mengaturnya untuk perjalanan Anda. Pertama, luncurkan Google Maps di ponsel cerdas Anda, ketuk menu untuk menarik pilihan navigasi di sebelah kiri, lalu buka aplikasi Offline Maps. Untuk mulai menyimpan peta untuk penggunaan offline, Anda dapat memilih Home atau Custom Map. Home pada dasarnya akan menyimpan area di sekitar rumah Anda, sementara Custom Map akan memungkinkan Anda memilih area tertentu untuk disimpan. Anda dapat melakukan zoom in dan zoom out selama proses untuk memastikan area yang dipilih. Setelah Anda puas dengan lokasi, ketuk download dan peta Anda akan mulai mengunduh sehingga nanti Anda dapat mengaksesnya tanpa koneksi internet. Setelah unduhan selesai, Anda akan dapat melihat daftar peta yang disimpan secara offline. Google Maps akan menyimpan peta offline Anda hingga 29 hari. Anda selalu dapat memilih untuk mengunduh ulang saat dibutuhkan, atau jika selesai, Anda dapat menghapusnya. Namun perlu juga diingat bahwa ini akan sangat tergantung pada seberapa besar area yang ingin Anda unduh. Semakin besar area yang dipilih maka ukuran unduhannya pun bertambah. Pastikan sebelumnya Anda memiliki cukup ruang pada ponsel. Anda juga dapat mengetuk ikon gear, di mana Anda akan memiliki opsi untuk memperbarui peta secara otomatis atau manual, serta memilih apakah ingin dapat mengunduh peta offline hanya menggunakan Wi-Fi atau jaringan seluler.